Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku, seluruh padepokan Kalijogo dimanapun berada, kepada seluruh para pemirsa, para subscriber, dan kepada seluruh pecinta channel Padepokan Kalijogo dimanapun berada. Saya selalu mendoakan semoga saudara-saudaraku semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang manfaat, yang barokah, diberikan kesehatan secara lahir dan batin, dimudahkan atas segala urusannya, perkaranya, dilancarkan atas rezekinya, usahanya, dijauhkan dari segala balak, dari segala penyakit, dari segala fitnah, berkah selamat di dalam diri dan kehidupan atas semuanya fid dunya wal akhirah. Salat dan salam tak lupa kita haturkan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucap salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selaku umatnya kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah Lur, pada kesempatan hari ini saya hadir di hadapan pemirsa, ingin sekaligus menjawab yang dimana langsung saja saya mendapatkan WA, WhatsApp, dan inbox dari salah satu subscriber kita, yaitu dari Kang Mas Amin yang masih ada di seputaran Lampung, yang dimana beliau juga salah satu subscriber kita yang waktu mungkin terakhir ya kita mengadakan kegiatan live, yang dimana Mas Amin ini sendiri coba mau tolong direview ulang kembali lagi apa cenderamata yang didapatkan, karena ketika siaran langsung tersebut itu tidak jelas dari wujud benda dan semuanya, dan sekaligus beliau menanyakan dari Mas Amin ini, apakah setiap wujud benda itu bisa dimediumsasikan atau mungkin dihadirkan khodamnya lalu ditanya-tanya dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk Mas Aris di sini saya akan coba mungkin langsung menjawab. Yang pertama mungkin kita lebih cenderung ke pertanyaan dulu. Apakah setiap wujud benda yang didapatkan atau yang ada, baik itu mustika atau pusaka, itu bisa mungkin dilakukan proses mediumisasi atau khodamnya itu dimasukkan ke salah seseorang lalu ditanya-tanya dan lain sebagainya. Dan kalau menurut saya pribadi dari pengalaman saya, jadi baik itu mungkin benda pusaka atau mustika, itu tidak semuanya itu daripada sosok kegaiban atau khodam yang ada di benda tersebut itu bisa dilakukan proses mediumisasi. Ini menurut saya, karena setiap benda juga, entah itu pusaka, entah mustika, itu punya takaran atau kekuatan power yang satu sama lain berbeda. Ada yang tingkatannya mungkin lemah atau rendah, sedang, kuat, dan lain sebagainya. Dan biasanya benda-benda yang bisa diajak mungkin secara proses mediumisasi itu biasanya kalau wujud benda mustika atau pusaka yang baru kita proses dalam penelusuran secara energi masih berbaur, masih kental, masih kuat daripada mungkin penghuni sosok kegaiban tersebut, atau juga mungkin memang pusaka-pusaka yang linuwih atau pusaka-pusaka yang dibuat dengan proses-proses tertentu. Jadi tidak semuanya benda seperti hanya mungkin mustika atau mungkin pusaka itu bisa dilakukan proses mediumisasi, khodam gaibnya itu dimasukkan ke dalam tubuh seseorang lalu mungkin ditanya-tanya dan lain sebagainya. Tapi saya lebih sependapat, intinya setiap benda baik itu mustika, pusaka, dan lain sebagainya di alam semesta ini semuanya mempunyai sebuah energi, mempunyai sebuah power
baik yang berasal daripada proses memang alam ataupun mungkin proses lainnya. Begitu. Nanti kalau kita misalkan mengerucut pada sebuah gambaran bahwasanya setiap benda ini bisa nanti dilakukan proses mediumisasi, tentunya khodam penunggu tersebut nanti kita repot. Kalau kita punya lebih dari 2, 3 atau barang 10 dan lain sebagainya, nanti kita akan bingung dengan mungkin ngurusin khodam daripada mungkin benda-benda tersebut. Karena biasanya pusaka-pusaka yang kita dapatkan dalam kegiatan kita, penelusuran kita dan hiburan kita di channel YouTube kita, itu ada juga sosok gaibnya itu sebatas penunggu yang menguasai tempat. Ada juga yang memang dia mendiami pusaka, jadi tidak mutlak semuanya itu mungkin yang ada di dalam pusaka atau benda mustika tersebut. Begitu ya Mas Amin ya. Tapi kalau secara mungkin pendeteksian secara energi dan lain sebagainya itu bisa dirasakan. Seperti hanya mungkin mustika atau batu cincin ini atau pusaka ini dan lain sebagainya itu bisa dirasakan secara mungkin energi, getarannya dan lain sebagainya. Tapi kalau secara mungkin khodam atau sosok gaibnya itu ada yang memang menetap di sebuah benda tersebut dengan proses-proses tertentu. Ada juga yang memang mungkin kadang timbul, kadang tidak. Karena sosok kegaiban ini punya dimensi tersendiri. Begitu ya Mas Amin. Nah terus yang kedua, coba mau review yang kemarin didapatkan di saat live terakhir. Karena di sini juga saya pribadi mohon maaf kepada seluruh saudaraku, mungkin saya jarang mengupload kegiatan, baik itu mengupload melalui video ataupun mungkin siaran live langsung karena kesibukan dan kegiatan. Dan mohon maaf juga kalau selama ini mungkin selama kegiatan audio kita ini kurang jelas dan banyak sekali kekurangan. Dan tentunya kalau di saat kita live terkadang memang terbentur dengan signal, sehingga banyak sesuatu hal yang kita lakukan, yang kita sampaikan itu tidak bisa ketangkap jelas. Jadi alhamdulillah terakhir kemarin kita penelusuran kedatangan salah satu subscriber kita, saudara kita dari daerah Metro, kita mendapatkan 3 wujud benda ya lur ya. Ini saya akan review satu persatu. Yang pertama yang kita dapatkan ini alhamdulillah ini wujudnya pusaka Jolo Sukmo. Wujudnya seperti ini lur ya. Nah itu jadi seperti kayak mata tombak, tetapi ini bukan tombak ya lur. Dan ini mempunyai gagang atau pegangan, dan sosoknya seperti sosok yang berkepala gundul, dan dia mungkin posisinya mempunyai sedikit perut agak besar. Nah itu jadi kalau secara energi kegaiban yang saya mungkin dapatkan, saya proses dan setelah melalui penayuhan ini secara fungsi ya, secara fungsi, secara energinya, secara energi kegaibannya insya Allah itu bisa untuk menarik lawan jenis, untuk sarana usaha, untuk dalam bidang menegosiasi, dan salah satu juga bisa insya Allah sebagai pakar gaib dari energi-energi negatif atau dari serangan orang-orang yang ingin mungkin menjahati atas diri kita. Nah ini daripada tuah wujud benda pusaka Jolo Sukmo, bentuknya seperti ini ya lur ya. Nah ini Jolo Sukmo, ini pusaka yang kita dapatkan yang pertama di saat penelusuran live kemarin, karena memang signalnya putus-putus dan suara kita kurang jelas. Dan terkadang kita juga live tidak bisa ditentukan waktu dan jamnya ya lur, karena kembali lagi atas sikon, situasi dan kondisi. Terus yang kedua kita dapat ini mustika yang memang sangat unik, sangat antik. Ini berbentuk hitam kelam, tetapi kalau dilihat secara mungkin zohir, ini dalamnya warnanya ada seperti merah kekuningan dan sangat padat secara mungkin energinya. Dan beliau menyebut secara kegaiban ini adalah salah satu wujud bentuk mustika kumbang hitam ya, atau macan kumbang hitam. Ini salah satu mustikanya, seperti ini wujudnya lur ya.
dan secara mungkin energi dan wasilah ini kegunaannya untuk kekuatan, terus untuk wibawa, untuk pamor. Nah itu oke lur ya, ini yang kita dapatkan yang kedua, wujudnya mustika. Kalau tadi pusaka Jolo Sukmo, ini mustika kumbang hitam ya. Nah terus yang ketiga ini kita dapatkan alhamdulillah mustika yang sangat bagus, yang sangat menurut saya indah. Jadi dia berjajar seperti kayak daun belarak. Kalau dalam bahasa dunia umumnya ini disebut dengan mustika junjung derajat. Tapi saya lebih melihat secara energi dan semuanya karena tertata rapih dan sangat membentuk. Dan dia naik-naik, jadi seperti mengangkat derajat atas kehidupan. Saya lebih condong dan cenderung ini mungkin menyebutnya dengan mustika Sulaiman Junjung Derajat. Jadi kalau ini mungkin buat kalau kita ingin kedudukan, ingin pangkat, atau kita ingin mengejar sesuatu, terus ini untuk welas asih juga bagus. Dan ini untuk khususnya dalam segala mungkin proses, insya Allah dapat menunjang sesuatu. Karena makna dari sebuah derajat itu kan berarti akan diangkat yang lebih baik daripada sebelumnya. Wallahu a'lam. Nah ini 3 jenis benda cindera mata yang kita dapatkan. Mas Amin sudah saya review agar mungkin jelas. Saya buatkan video seperti ini karena mungkin di saat live kemarin tidak jelas. Atas semuanya mohon maaf. Dan terima kasih juga kepada seluruh saudara-saudaraku yang mungkin selama ini telah mengikuti perjalanan kegiatan dari channel Padepokan Kalijogo, sekaligus telah membantu doa, support, ataupun mungkin bagi para pemahar cindera mata Padepokan Kalijogo. Semoga karena Allah sesuatu hal apa yang mungkin kami berikan kepada seluruh saudaraku dimanapun berada, semoga semuanya itu bisa mendatangkan kebaikan, berkah, manfaat di dunia wal akhirah. Oke, terima kasih lur. Sedikit di sini saya coba mereview daripada wujud cindera mata hadiah ciki dari penelusuran kegiatan hiburan kita di saat live yang terakhir. Semoga kembali lagi siapapun nanti yang mendapatkan atau yang ingin memiliki atas ini semuanya bisa mendapatkan kebaikan dan manfaat atas ridho Allah di dunia wal akhirah. Sedikit apa yang saya sampaikan semoga jelas dan paham, dan ambil sisi hal positif atas semuanya. Jika seluruh saudaraku ada yang berminat untuk memiliki daripada cindera mata melalui Padepokan Kalijogo, sebatas untuk aksesoris atau sebatas untuk koleksi dan lain sebagainya, monggo saya izinkan. Yang penting kembali lagi semua ini adalah wujud benda mati. Jadi kembali lagi hanya munajah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Siji wadah jangan dipetah curo dari ibadah, kekurangan milik Padepokan Kalijogo, kelebihan milik Anda semua, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa lagi. Akhirul kalam astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.